Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk metode transportasi. Nah, pada metode transportasi ini, yang pertama, siapkan matriks transportasi sejumlah periode yang akan dihitung agregasinya. Nah, di sini disediakan untuk periode 1 sampai 6, sudah dimasukkan juga demand-nya, dan dimasukkan juga untuk pilihan regular time, overtime, dan subkontraknya. Di sini juga terdapat kolom untuk kapasitas maksimalnya, untuk total regular time, overtime, dan subkontraknya juga ada kolom untuk mengetahui kapasitas sisanya. Nah, selanjutnya itu adalah memasukkan biaya inventory pada masing-masing periode. Biaya inventory akan bertambah sesuai kelipatan biaya inventory dan lama penyimpanannya. Nah, di sini biaya inventory pada periode pertama ini tidak ada karena barang tersebut belum disimpan. Nah, untuk di periode 2, barang tersebut sudah disimpan selama 1 periode sehingga sudah memiliki biaya simpan. Untuk di periode ketiga, juga berarti barang tersebut sudah disimpan selama 2 periode, yaitu di periode 1 dan di periode 2, sehingga biaya simpannya ini dikalikan dengan lama barang tersebut disimpan. Itu biaya simpan pada periode 3 sebesar 25.000. Begitu juga untuk periode 4, 5, dan untuk periode 6. Besarnya biaya inventory akan bertambah seiring dengan lamanya barang tersebut disimpan. Selanjutnya yaitu adalah memasukkan biaya produksi pada waktu reguler, untuk waktu lembur, dan untuk subkontrak pada periode yang sesuai. Nah, di sini biaya pada waktu reguler, overtime, dan subkontraknya sudah diketahui. Nah, pada di kolom matriks ini berarti barang tersebut diproduksi dan digunakan juga pada periode ke-1, sehingga dia tidak ada biaya simpannya dan tidak perlu ditambahkan dengan biaya simpannya. Untuk overtime-nya sebesar 75.000 dan untuk subkontraknya sebesar 100.000. Nah, ketika barang tersebut diproduksi pada periode ke-1 dan digunakan pada periode kedua, berarti barang tersebut sudah disimpan selama 1 periode sehingga harus ditambahkan dengan dengan biaya simpannya. Di sini biaya simpan pada periode kedua itu sebesar 12.500. Ini ditambahkan dengan 12.500. Untuk mempermudah, untuk mengunci ke bawah, kita bisa mengunci bagian kiri saja. Untuk mengunci ke kanan, ke samping, kita bisa mengunci di bagian kanan saja. Selanjutnya, ini bisa langsung ditarik ke bawah, kemudian ditarik ke samping. Kita sudah mengetahui biaya produksi untuk regular time, overtime, dan subkontrak pada periode pertama untuk penggunaan periode ke-1 hingga periode ke-6. Nah, untuk di periode kedua, ini jika barang tersebut diproduksi pada periode kedua dan digunakan pada periode kedua, berarti dia juga kan tidak memerlukan waktu untuk disimpan barangnya, sehingga tidak perlu ditambahkan dengan biaya simpannya. Kita bisa ambil dari yang sini, karena kan sama. Nah, setelah itu, untuk barang yang diproduksi di periode 2, dia juga ketika digunakan di periode ketiga, berarti barang tersebut sudah disimpan selama 2 periode, sehingga harus ditambah dengan harus ditambah dengan biaya simpannya, sehingga sama dengan kayak yang sebelah sini. Begitu juga untuk di periode selanjutnya,
itu seperti itu juga. Ini jika diproduksi di periode pertama dan langsung digunakan pada di periode ketiga dan langsung digunakan pada periode ketiga, berarti dia juga tidak perlu ditambahkan dengan biaya simpannya. Kalau misalnya semakin barang tersebut disimpan, berarti biaya penyimpanannya juga akan makin bertambah. Ini bisa langsung dilanjutkan untuk periode berikutnya. Setelah kita memasukkan biaya produksi untuk regular time, untuk overtime, dan untuk subkontrak, dan juga sudah menambahkannya dengan biaya penyimpanannya, selanjutnya kita menghitung rencana produksinya. Nah, nanti di sini kita harus menambahkan kolom untuk memasukkan jumlah yang diproduksinya di setiap periode. Sebelum kita melakukan pembagian untuk barang yang diproduksinya, kita juga harus menghitung kapasitasnya. Nah, untuk regular time, kapasitasnya ini diambil dari kemampuan per orang dikalikan dengan jumlah tenaga kerjanya. Diketahui kapasitas pada periode tersebut pada regular time itu sebesar 360 unit. Untuk overtime ini maksimal 20% dari regular time. Berarti 20% dikalikan dengan kapasitas regular time sebesar 72 unit. Dan untuk subkontrak ini kita misalkan kapasitasnya itu sebesar 500 unit. Sama untuk di periode yang berikutnya juga dia kapasitasnya sama, regular time, overtime, dan subkontraknya sama, sehingga bisa langsung ditarik. Setelah kita mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk regular time, overtime, dan subkontrak untuk masing-masing periode dan juga sudah ditambahkan dengan biaya penyimpanannya, kita juga sudah mengetahui kapasitas maksimalnya. Selanjutnya kita merencanakan rencana produksinya, yaitu di mana pada periode pertama ini permintaannya sebanyak 356. Nah, pada periode pertama ini terdapat pilihan biaya dari regular time, overtime, dan subkontrak. Itu ini dari 50.000 hingga 100.000. Kita cari biaya yang paling kecil. Nah, biaya yang mengeluarkan biaya yang paling kecil itu adalah regular time sebanyak 50.000. Sehingga untuk memenuhi permintaan pada periode pertama, kita menggunakan regular time. Nah, ini juga belum melebihi kapasitasnya, sehingga masih bisa langsung di periode pertama untuk regular time. Untuk di periode kedua, permintaannya sebesar 290. Nah, kita lihat juga untuk biaya-biaya tersebut yang paling kecil adalah 50.000. Sehingga untuk permintaan kedua diproduksi pada periode kedua dengan cara regular time. Sini juga kapasitasnya sebanyak 360. Sehingga belum melebihi kapasitasnya dan sudah terpenuhi, berarti dilanjutkan untuk periode ketiga ini sebesar 425. Nah, dari pilihan tersebut yang paling kecil juga kan
dari regular time sebesar 50.000. Nah, untuk di regular time kapasitas maksimalnya itu hanya sebesar 360, sehingga kita tidak bisa langsung memasukkan sebanyak 425, melainkan kita hanya bisa memasukkan sebesar 360, yaitu adalah kapasitas maksimalnya. Nah, untuk sisa dari 425 ini akan kita masukkan di biaya yang mengeluarkan paling kecil lagi. Nah, dicari dari regular time yang diproduksi pada periode kedua. Nah, di sini berarti kita bisa memasukkannya dikurangi 360. Nah, kekurangannya tadi sudah dimasukkan di periode yang sebelumnya. Nah, ini dicek juga 290 ditambah 65 itu dia belum melebihi dari 360, sehingga dia masih bisa dipenuhi di periode tersebut. Nah, dilanjutkan juga untuk periode yang keempat. Dia permintaannya sebanyak 335. Nah, karena 335, di sini dicari biaya yang paling rendah itu ada 50.000 dengan kapasitas 360, berarti demand pada periode 4 ini bisa langsung dipenuhi. 335. Selanjutnya kita menghitung untuk periode kelima, yaitu dengan permintaan sebesar 392. Nah, di mana dicari biaya yang paling rendahnya itu adalah 50.000. Nah, kapasitas maksimalnya sebesar 360, sehingga permintaan tersebut tidak bisa langsung diproduksi secara bersamaan pada periode tersebut. Sehingga di sini hanya bisa memenuhi untuk produksi di kapasitas maksimalnya itu sebesar 360. Untuk memenuhi sisanya, kita cari lagi biaya yang paling murah. Nah, biaya yang paling murah itu di 62.500, yang mana dari barang tersebut diproduksi dari periode 4. Nah, di sini kita taruh sisanya 392 dikurangi 360. Namun ketika kita melakukan produksi di sini sebesar 32, yang mana di periode 4 tadi sudah dilakukan produksi sebesar 335, berarti 335 tambah 32 itu jumlahnya 367. Nah, itu melebihi kapasitas maksimalnya, sehingga kita tidak bisa langsung menaruh sisanya di sini. Nah, melainkan kita berarti sisanya itu kan dari kapasitas maksimal dikurangi periode yang sudah dipakai. Nah, di sini hanya bisa memenuhi sebesar 25 unit. Memproduksi sebesar 25 unit. Sehingga kita harus merencanakan lagi sisanya mau diproduksi di mana. Dicari lagi periode yang paling murah. Biaya yang paling murah itu sebesar 75.000. Sehingga di sini dimasukkan sisanya, yaitu dari 392 ditambah dengan dikurangi 392 dikurangi dengan 360 ditambah dengan 25. Sisanya berarti di sini yang diproduksi 7. Kenapa ini 75 tidak ditambahkan di sini? Karena kalau ditambahkan di sini sebesar 7 unit berarti dia pada periode ketiga ini yang diproduksi sebesar 367, yang mana melebihi kapasitasnya hanya sebesar 360, sehingga kita bisa melakukan di overtime pada periode 5 sebesar 7 unit. Di sini kapasitas maksimalnya 72, sehingga masih bisa dipenuhi. Setelah itu untuk di periode yang ke-6. Di
Di periode yang ke-6 ini permintaannya sebesar 352. Nah, kapasitas maksimalnya kan sebesar 360. Berarti pada permintaan ke-6 bisa langsung diproduksi pada regular time di periode ke-6. 352. Sudah. Ketika sudah diketahui semua pembagian perencanaan agregasinya, selanjutnya itu kita menghitung total dari di periode tersebut untuk regular time, overtime, dan subkontraknya. Ini kan bisa langsung ditambah, biar bisa langsung ditarik. Sudah, ini bisa langsung ditarik. Di sini diketahui bahwa di periode 1 diproduksi sebanyak 356 untuk regular time, untuk periode kedua diproduksi sebesar 355 untuk regular time, dan seterusnya. Dan kita juga harus mengetahui kapasitas sisanya, itu dari 360, dari kapasitas dikurangi dari total yang diproduksinya. Sudah diketahui kapasitas sisanya. Selanjutnya juga kita harus mengetahui jumlahnya sama nggak nih dari yang dapat dipenuhi dari perencanaan agregasi dari metode transportasi. Nah, di sini kan diketahui jumlahnya itu untuk ke-6 periode permintaan sebesar 2150. Di sini juga kalau mau dicari sum kan hanya satu. Bisa langsung cari periode berikutnya. Nah, dia besarnya udah sama, 356 diproduksi periode pertama. Untuk periode kedua diproduksi 290, untuk periode ketiga diproduksi 425, 335 untuk periode ketiga, dan selanjutnya. Nah, kita juga harus menyamakan yang total ini juga dia berarti sudah sama atau belum. So, mulanya sudah sama 250. Berarti dengan begitu, permintaannya sudah dapat dipenuhi semua. Sekian dari video penjelasan untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.